Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang mengeksekusi orang tua dari mantan kekasihnya hanya karena tidak mendapat restu. Kala itu, sang wanita tidak beraksi sendiri. Dia mengajak dan menghasut temannya untuk memuluskan aksinya itu. Dan gilanya, setelah pengeksekusian, jasad kedua orang tua dari mantan kekasihnya itu ia sembunyikan di dalam tas di sebuah lantai penyimpanan rumah korbannya. Jadi, begini kisahnya. Hazel Ann Morales, atau yang biasa dipanggil dengan nama Morales. Ia merupakan seorang wanita berusia 30 tahun asal Filipina yang pindah ke Jepang sejak tahun 2017. Di sana, ia bekerja sebagai resepsionis di sebuah bar. Tak begitu banyak informasi yang tersebar tentang wanita itu. Yang jelas, sekitar tahun 2021, diketahui Morales bertemu dan dekat dengan seorang lelaki asli Jepang yang ditemuinya di sebuah bar. Nama lelaki itu adalah Takashi Ichiro dan usianya hanya setahun lebih tua darinya, yaitu 31 tahun. Secara latar belakang, Ichiro diketahui berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang sangat rukun dan harmonis. Selama hidupnya, Ichiro tidak pernah merasakan kekurangan karena ayahnya yang bernama Takashi Norihiro adalah pemilik sebuah klub dan bar kecil ternama di wilayah stasiun Nishi. Sementara ibunya yang bernama Kimi hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Selain hidup bersama kedua orang tuanya, Ichiro juga diketahui memiliki seorang saudara perempuan. Namun, identitas saudaranya itu tidak pernah disebutkan sama sekali di media. Di samping latar belakang keluarganya yang sejahtera dan berkecukupan, Ichiro sendiri pun dikenal sebagai sosok yang sangat pekerja keras. Bahkan ketika bertemu dengan Morales, lelaki itu telah bekerja secara mandiri dengan menjadi pegawai di sebuah perusahaan ternama. Selain itu, secara kepribadian, Ichiro juga dikenal sebagai sosok yang lembut, ramah, dan baik hati. Oleh karena itulah, Morales pun langsung jatuh hati kepada pria itu sejak pandangan pertama. Dan tanpa diduga, Ichiro pun memiliki perasaan yang sama dengannya, sehingga mereka berdua pun akhirnya resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Selama berpacaran, Ichiro adalah pasangan yang sempurna. Laki-laki itu mencintai Morales dengan sangat tulus dan sepenuh hati, sampai-sampai apapun yang Morales mau selalu berusaha dikabulkannya. Diperlakukan seperti itu, Morales pun jadi sering memanfaatkan Ichiro secara finansial. Bahkan, dengan beraninya, Morales pernah berhutang sebanyak $28 atau sekitar 12,7 juta rupiah kepada kekasihnya itu. Namun, Ichiro tidaklah bodoh. Sebenarnya lelaki itu juga menyadari jika terkadang Morales memang terlalu semena-mena ketika meminta uang kepada dirinya. Tetapi karena cinta telah membutakan hatinya, Ichiro pun lebih memilih untuk memendam keresahannya itu tanpa mengungkapnya kepada Morales atau siapapun. Karena menurut Ichiro, melihat kekasihnya senang juga merupakan kebahagiaan sendiri bagi dirinya. Begitu pikir Ichiro. Singkat cerita, setelah lama berpacaran, Ichiro pun akhirnya mengajak Morales untuk berkenalan dengan orang tuanya. Dan pada pertemuan pertama, Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi menyambut Morales dengan baik sebagai kekasih dari putra mereka. Orang tua Ichiro itu memang tidak pernah mengatur kehidupan pribadi buah hati mereka. Prinsipnya, asal buah hati mereka senang, maka mereka pun akan ikut senang dan memberi restu. Melihat respon baik dari kedua orang tuanya, Ichiro pun akhirnya menyampaikan niatnya untuk menikahi Morales dengan harapan bahwa kedua orang tuanya itu akan memberikan dukungan keuangan. Mendengar itu, Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi pun merasa janggal. Masalahnya, biasanya putranya itu sangatlah mandiri dan upah dari pekerjaannya pun lumayan besar. Sehingga sangatlah aneh jika lelaki itu meminta dukungan keuangan untuk hal yang serius seperti pernikahan. Karena hal itu, Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi pun tak langsung memberikan restu kepada Ichiro. Yang ada, mereka justru menginterogasi putranya itu mengenai kesiapan finansialnya dan bertanya kemana perginya gajinya selama ini. Sampai-sampai ingin menikah pun harus didukung dengan modal dari orang tua. Ditanya begitu, Ichiro pun mau tak mau menceritakan semuanya kepada orang tuanya.
Ia mengatakan bahwa selama berpacaran, Morales seringkali meminjam uangnya dalam jumlah yang sangat besar dan meminta bantuan Ichiro untuk membelikan beberapa kebutuhannya juga, sehingga Ichiro hampir tidak bisa menabung untuk modal menikah. Namun, untuk membela kekasihnya itu, Ichiro pun berusaha menjelaskan kepada orang tuanya bagaimana kondisi Morales sebagai perantau yang jauh dari negaranya. Mendengar jawaban dari Morales, ayah dan ibunya pun akhirnya menyimpulkan bahwa selama ini putranya hanyalah dimanfaatkan saja oleh Morales. Untuk itu, sikap Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi langsung berubah jadi menentang keras keberlanjutan hubungan mereka berdua. Bahkan, Nyonya Kimi juga bersikeras menyuruh Ichiro untuk segera menagih semua uang yang pernah dipinjamkan wanita itu. Di samping itu, Ichiro sempat kaget melihat perubahan sikap kedua orang tuanya itu. Namun bagaimanapun juga, baginya orang tuanya jelas lebih penting dari apapun. Apalagi Ichiro sadar bahwa ayah dan ibunya bukanlah tipe yang mengekang jika tidak ada sebabnya. Untuk itu, setelah berpikir panjang, Ichiro pun akhirnya memilih untuk menemui Morales dan mengakhiri hubungan yang telah berlangsung selama 3 tahun itu pada bulan Januari 2004. Diputuskan secara sepihak oleh Ichiro dengan alasan tak dapat restu dari orang tua lelaki itu, membuat Morales tak terima begitu saja. Ichiro pun menjelaskan bahwa perubahan sikap kedua orang tuanya itu terjadi karena mereka mengetahui mengenai utang Morales kepada Ichiro. Mendengar itu, Morales pun malah menjadi pemarah dan berkata kira-kira begini. "Oh, jadi itu yang bikin papa mama kamu gak suka sama aku? Terus apa? Setelah mutusin aku berarti sekarang kamu juga mau nagih utang? Aku gak mau ya Ichiro. Aku gak mau putus dari kamu dan gak mau juga ditagih-tagih kayak buronan gini. Aku juga merasa rugi kamu putusin tiba-tiba begini." Begitu ucap Morales. Mendengar itu, Ichiro hanya berkata seperti ini. "Aku gak bisa jalanin hubungan ini kalau tanpa restu orang tuaku, Morales. Jadi maaf ya kalau kita harus berakhir begini. Tapi tenang aja, aku gak bakal nagih utang itu ke kamu kok. Kamu bebas bayar kapan aja kalau uangnya udah ada. Ya udah ya, aku pamit pergi," ucap Ichiro. Dan Ichiro pun pergi begitu saja meninggalkan mantan kekasihnya itu. Ichiro tidak pernah menyangka bahwa perpisahan mereka itu berhasil menciptakan amarah dan dendam yang amat mendalam di hati Morales. Di sisi lain, saat itu, di Jepang Morales juga memiliki seorang teman pria yang sama-sama berasal dari Filipina. Nama pria itu adalah Brian Jefferson Lising de la Cruz, dan usianya baru menginjak 34 tahun. Morales sudah mengenal Della sejak kecil karena mereka tumbuh di lingkungan yang sama. Tetapi Della baru datang ke Jepang pada bulan Juli 2023 karena menerima program magang di sebuah perusahaan konstruksi. Di Jepang, Della tinggal di sebuah apartemen di kota Sucha. Dan begitu datang, lelaki itu pun langsung menghubungi Morales karena hanya wanita itulah yang Della kenal di negara itu. Meski begitu, tak lama kemudian diketahui Della memiliki seorang kekasih di Jepang dan kekasihnya itu pun cukup dekat dengan Morales. Ketika diputuskan secara sepihak oleh Ichiro, Morales pun langsung berkeluh kesah kepada Della. Saat itu, sebenarnya Della tidak pernah mengenal Ichiro secara personal. Namun, karena mendengar cerita dari Morales, Della tiba-tiba jadi sangat benci dan marah kepada Ichiro, terutama kepada orang tuanya. Bahkan, ketika Morales secara langsung meminta bantuannya untuk membalaskan dendamnya kepada orang tua Ichiro, Mbak pahlawan Della langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah rencana balas dendamnya matang, Morales pun akhirnya melancarkan aksinya bersama Della pada tanggal 16 Januari 2024. Kala itu, di pagi hari, tepatnya pada pukul 8, berbekal ingatan Morales mengenai kode pintu rumah dan kamar keluarga Ichiro, Morales dan Della datang dengan menggunakan topeng untuk menyelinap masuk ke dalam rumah Takashi dan bersembunyi di kamar Ichiro. Morales tahu benar bahwa saat itu mantan kekasihnya itu sudah pergi bekerja sehingga kamarnya pun kosong. Selama menunggu, Della dan Takashi mencoba sebaik mungkin menguping dari dalam kamar untuk memantau situasi di luar. Sementara aksi sesungguhnya rencananya baru akan mereka mulai pada pukul 1 siang. Singkat cerita, jam dinding kamar Ichiro telah menunjukkan pukul 12 tepat. Saat itu, sebelum melancarkan balas dendamnya,
Morales ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu kepada Ichiro. Wanita itu pun menghubungi Ichiro yang sedang makan siang dan bertanya apakah lelaki itu mau kembali bersamanya atau tidak. Namun, jawaban Ichiro sangat mengecewakan. Lelaki itu berkata bahwa dirinya sudah tidak bisa kembali lagi kepada Morales, dan kedepannya mungkin mereka hanya bisa sebatas berteman saja. Mendengar itu, senyuman sinis pun mengembang di bibir Morales. Wanita itu pun menjawab seperti ini. Oke, baiklah, semuanya telah berakhir sekarang. Dan kemudian mematikan sambungan teleponnya. Kini tekad Morales pun sudah mantap. Dirinya dan Della hanya tinggal menunggu momen yang pas untuk menyerang orang tua Ichiro yang berada di luar kamar. Sedari awal, target Morales memanglah kedua orang tua Ichiro, karena merekalah yang membuat Ichiro memutuskannya secara tiba-tiba. Tak lama setelah Morales menutup percakapannya dengan Ichiro, tepatnya pada pukul 1 siang, Tuan Norihiro pun keluar dari rumahnya sebentar dan kembali lagi tak lama kemudian. Lalu setengah jam kemudian, giliran Nyonya Kimi yang pergi keluar rumah. Setelah Nyonya Kimi keluar, kedua orang itu langsung menyergap Tuan Norihiro yang sedang berdiri di ruang tengah dan menyerangnya dari belakang dengan sebilah pisau. Karena kaget, Tuan Norihiro pun tak sempat berteriak ataupun membela dirinya. Lelaki itu pun langsung terjatuh dan cairan merah pun langsung mengalir deras dari lukanya. Melihat itu, tanpa ampun Morales dan Della pun langsung menikamnya berkali-kali hingga lelaki tua itu mengembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-55 tahun. Kemudian, setelah selesai dengan Tuan Norihiro, kini target mereka tinggallah Nyonya Kimi. Morales dan Della pun menunggu kedatangan wanita itu sambil beristirahat sebentar karena lelah mengeksekusi Tuan Norihiro. Nyonya Kimi pun akhirnya pulang ke rumah pada pukul 4:30, tepatnya sore hari. Saat mendengar suara-suara dari luar, Morales dan Della pun langsung bersiap-siap dengan menunggu di balik pintu. Dan begitu wanita itu masuk, Della langsung menyergap dan menyekap mulut Nyonya Kimi, sementara Morales langsung menutup pintu. Saat penyergapan, sebenarnya Nyonya Kimi sempat berusaha menyelamatkan dirinya dengan menggeliat dari kungkungan Della. Namun, Morales yang melihat itu langsung menikam Nyonya Kimi tepat di bagian dadanya dengan sebilah pisau dan menariknya saat itu juga, hingga seketika cairan merah pun langsung menyiprat dari tubuhnya. Kemudian, setelah kondisi Nyonya Kimi melemas, Morales dan Della pun lanjut menikam korbannya itu berkali-kali hingga Nyonya Kimi menghembuskan napas terakhirnya di umurnya yang baru menginjak 50 tahun. Beberapa saat kemudian, setelah misi selesai, Morales dan Della kemudian menyeret jasad sepasang suami istri itu ke ruang bawah tanah rumah itu yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan. Di sana, mereka membungkus jenazah-jenazah itu menggunakan plastik yang sempat mereka beli di hari sebelumnya dan kemudian memasukkannya ke dalam tas besar yang secara kebetulan mereka temukan di ruangan penyimpanan itu. Selama Morales sedang mengeksekusi kedua orang tuanya, Ichiro tanpa tahu apa-apa terus-menerus mencoba menghubungi mantan kekasihnya itu untuk menanyakan apa maksud panggilannya siang tadi. Namun, Morales dengan sengaja memilih untuk mengabaikannya dan baru menanggapinya setelah selesai menyembunyikan jenazah Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi. Itu pun Morales hanya membalas pesan Ichiro dengan 3 kata yang berbunyi, "Sekarang semuanya selesai." Setelah membalas pesan Ichiro, Morales dan Della pun membuka pakaian mereka yang berlumuran cairan merah dan segera menggantinya. Saat itu mereka menggunakan pakaian kotor milik mereka. Morales dan Della juga sempat melakukan pembersihan cepat dengan menyeka cairan merah yang ada di lantai. Mereka pun langsung keluar dengan santai dari pintu depan dan membuang pakaian tersebut ke tempat sampah terdekat di area itu. Di hari yang sama, tepatnya pada pukul 8:30 malam hari, Ichiro yang baru pulang dari kantornya merasa agak janggal karena rumahnya terlihat sepi dan gelap. Padahal biasanya di sekitar pukul itu ibunya pasti sedang menyiapkan makanan di dapur. Ichiro mencoba berpikir positif. Mungkin saja ayah dan ibunya masih di bar dan akan pulang sedikit terlambat. Namun saat ia menyalakan lampu, betapa terkejutnya ia ketika melihat rumahnya yang berantakan dan terdapat beberapa noda bekas cairan merah yang telah mengering di lantai dekat pintu rumahnya. Seketika perasaan Ichiro pun mulai tak karuan. Ia segera mengambil ponselnya untuk menghubungi ayah dan ibunya.
Tetapi ponsel mereka dalam keadaan mati. Ichiro pun semakin panik. Lelaki itu kemudian menghubungi saudara perempuannya. Namun saudaranya itu berkata bahwa dirinya masih berada di kantor dan sama sekali tidak mengetahui di mana ayah dan ibunya berada. Mendengar itu, Ichiro pun langsung mematikan sambungan teleponnya dan langsung mengalihkan panggilannya ke salah satu pegawai bar ayahnya. Namun, sama seperti jawaban saudara perempuannya, mereka tidak mengetahui di mana ayah dan ibunya berada. Bahkan, mereka juga menyebutkan bahwa Norihiro tak mampir ke bar sama sekali di hari itu. Setelah mendengar pernyataan-pernyataan dari orang-orang di sekitarnya, Ichiro pun semakin panik dan khawatir. Entah bagaimana, lelaki itu yakin bahwa orang tuanya telah diculik oleh seseorang. Oleh karena itu, pada pukul 8.50 malam, Ichiro pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan mengenai kehilangan orang tuanya dan keadaan rumahnya di malam itu. Kemudian, polisi yang merespon laporan dari Ichiro langsung datang ke lokasi untuk memeriksa TKP. Setelah sampai di rumah Ichiro, polisi pun langsung memulai penyelidikan dan anehnya tidak menemukan tanda-tanda penggeledahan ataupun pencurian di rumah itu. Ditambah ketika mencoba melacak sinyal terakhir dari kedua orang tua Ichiro, lokasi terakhir mereka terdeteksi berada di rumah itu. Untuk itu, polisi pun mengambil rekaman dari kamera CCTV yang berada di sekitar rumah Ichiro untuk melacak keberadaan mereka dan pelaku penculikannya. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana, sehingga proses penyelidikan pun berjalan dengan sangat alot dan memakan waktu yang lama. Awalnya, polisi curiga kepada rekan atau saingan bisnis dari Tuan Norihiro. Namun, setelah mencari tahu lebih dalam, polisi pun menemukan sebuah fakta bahwa dalam bisnisnya, Tuan Norihiro tidak memiliki musuh ataupun saingan bisnis sama sekali. Pria itu dikenal terlalu baik, hingga pemilik klub dan bar di area yang sama dengan bisnisnya pun menjadi sangat segan dan malah jadi berteman dengannya. Selain itu, meski menjalankan bisnis klub dan bar, kehidupan bisnis pria itu sangat jauh dari masalah, baik itu secara hukum maupun sosial. Dengan begitu, polisi pun membuat kesimpulan bahwa agak tidak mungkin jika pelaku penculikan mereka adalah rekan bisnis dari Tuan Norihiro. Selain kepada rekan bisnis Tuan Norihiro, polisi juga sempat menaruh kecurigaan kepada Ichiro karena anaknya itu sempat diketahui meminjam uang kepada ayahnya untuk membeli sebuah rumah. Namun, Ichiro jelas membantah keras tuduhan tersebut karena hubungannya dengan ayahnya jelas baik-baik saja meskipun hutangnya kepada ayahnya belum lunas. Selain itu, Ichiro pun memiliki alibi kuat karena di tanggal 16 Januari 2024, dirinya berada di kantor seharian dan baru keluar setelah jam kerjanya selesai di pukul 8 malam. Oleh karena itu, karena tidak memiliki bukti, polisi pun tidak lagi mencurigai Ichiro. Singkat cerita, keesokan harinya, polisi mencoba meninjau rekaman CCTV dengan lebih cermat untuk menemukan bukti lainnya. Dan petunjuk penting pun akhirnya ditemukan. Dari rekaman CCTV itu, polisi akhirnya melihat pria dan wanita bertopeng yang masuk ke dalam rumah itu, tepat setelah Ichiro pergi bekerja. Dan anehnya, mereka keluar tanpa topeng pada pukul 5 sore. Tepatnya sekitar 1 jam setelah Nyonya Kimi masuk ke dalam rumah dan tidak pernah keluar lagi. Anehnya, saat keluar penampilan mereka jadi agak mencurigakan dan mereka terlihat membuang sesuatu di tempat sampah terdekat. Kemudian, setelah menemukan rekaman mencurigakan itu, polisi pun langsung mendatangi daerah rumah Ichiro lagi dan menggeledah tempat sampah tersebut. Dan setelah pencarian selama beberapa waktu, akhirnya ditemukanlah kantong plastik yang dibuang oleh 2 orang di rekaman itu. Dan ketika polisi mulai membukanya, ternyata isinya adalah beberapa pakaian yang telah berlumuran cairan merah. Penemuan itu pun kemudian langsung dikirimkan ke tim forensik. Dan ternyata DNA cairan merah yang terdapat di beberapa pakaian itu cocok dengan Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi. Dengan begitu, polisi pun menyadari bahwa Norihiro dan Nyonya Kimi mungkin telah dieksekusi di rumah mereka sendiri dan disimpan di suatu tempat yang berada di dalam rumahnya. Setelah menyadari itu, pencarian dan penggeledahan rumah Ichiro pun diintensifkan. Dan setelah beberapa jam pencarian, mereka pun akhirnya mendeteksi bau aneh yang berasal dari tangga yang mengarah ke ruang penyimpanan di bawah lantai rumah itu. Di sana, mereka pun menemukan 2 tas besar yang baunya sangatlah menyengat.
Dan setelah mereka buka, betapa kagetnya mereka ketika melihat dua jasad yang telah mulai membusuk dengan banyak luka tikaman di tubuhnya. Ichiro yang turut menyaksikan penemuan itu pun seketika menangis dengan histeris. Kakinya bahkan sampai bergetar dan tak kuat menahan tubuhnya sendiri. Harapannya bahwa kedua orang tuanya masih hidup di suatu tempat pun pupus begitu saja. Kemudian, setelah penemuan itu, jasad Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi pun langsung dikirimkan ke pusat forensik untuk diotopsi. Dan hasil otopsi pun menunjukkan bahwa Tuan Norihiro memiliki lebih dari 10 luka tikaman di tubuhnya, sementara 8 luka tikaman ditemukan di tubuh Nyonya Kimi. Tak mau gagal menangkap pelaku, polisi pun langsung menunjukkan rekaman CCTV kepada Ichiro ketika lelaki itu sudah mulai agak sadar dari traumanya. Dan begitu Ichiro melihatnya, ia pun langsung mengenali wanita yang ada di dalam rekaman itu, yaitu mantan kekasihnya sendiri. Namun, Ichiro sama sekali tidak mengenali lelaki yang bersamanya. Setelah mendapatkan petunjuk mengenai pelaku, polisi pun langsung memburu Morales ke kamar kosnya, tetapi mereka gagal menemukannya. Lalu kemudian, barulah pada pagi hari di tanggal 19 Januari 2024, Morales pun akhirnya ditemukan di sebuah penginapan di wilayah Fukushima dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara temannya yaitu Della baru berhasil ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 setelah polisi melihatnya di rekaman CCTV yang berada di apartemennya, tepatnya di kota Suchira. Ketika itu, Della sedang membeli 3 buah botol kaleng bir di pukul 10:20 malam. Saat ditangkap dan diinterogasi, Morales sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Namun, Della malah membuka semuanya kepada pihak kepolisian, bahkan tanpa tekanan apapun. Lelaki itu menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki motif apapun kecuali membantu Morales. Saat polisi sedang mengecek profil keduanya, fakta-fakta mengejutkan tentang Morales pun muncul. Rupanya, bukan sekali 2 kali saja Morales memanfaatkan pria-pria yang menjadi kekasihnya untuk mendapatkan uang. Diketahui pada tahun 2019, Morales yang sempat bekerja sebagai resepsionis bar mencoba memperpanjang visa tinggalnya di Jepang dengan menikahi putra pemilik bar padahal lelaki itu sudah memiliki kekasih. Tak hanya itu saja, saat masih bersama suami pertamanya itu, Morales juga pernah memanipulasi seorang pria kaya yang berusia 58 tahun untuk memeras harta pria itu. Namun, hubungan Morales dengan mereka kandas karena ketika itu Morales hamil. Suaminya tidak percaya bahwa kandungan Morales saat itu adalah buah hatinya. Morales pun akhirnya menggugurkan kandungannya itu dan barulah di tahun 2021 Morales akhirnya bertemu dengan Ichiro dan segala tragedi itu pun akhirnya terjadi. Adapun motif yang membuat Morales dengan tega mengeksekusi orang tua dari mantan kekasihnya itu adalah karena saat itu wanita itu sedang berada dalam krisis keuangan. Tetapi hanya karena ucapan kedua orang tuanya, Ichiro langsung memutuskannya begitu saja. Morales pun akhirnya marah dan menyimpan rasa dendam yang begitu besar kepada Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi. Kemudian, setelah segala kejahatannya itu terungkap, Morales dan Della pun akhirnya secara resmi ditahan dengan dakwaan telah melakukan pengeksekusian berencana kepada Tuan Norihiro dan Nyonya Kimi. Namun, hingga saat ini, kasus ini masih terus berjalan sehingga belum diketahui pasti hukuman apa yang kira-kira akan dijatuhkan oleh pengadilan Jepang kepada mereka berdua. Tetapi, jika merujuk dari hukum yang berlaku di negara itu mengenai kasus pengeksekusian berencana, maka saat ini Morales dan Della sedang dibayang-bayangi hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup. Setelah dipublikasikan, kasus ini pun berhasil menarik banyak perhatian masyarakat Filipina karena dianggap telah menghancurkan citra orang Filipina di mata global. Sementara itu, bagi Ichiro, kasus ini telah membawa luka dan trauma yang mendalam di dalam hidupnya. Ichiro tidak pernah menduga bahwa wanita yang pernah dikencaninya malah membawa malapetaka ke dalam hidupnya dan merenggut nyawa kedua orang tuanya dengan sangat tragis.